Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Zebo dari kelas 12-2. Kali ini saya akan membahas tentang konflik yang sedang terjadi di antara Taiwan dan Cina dari aspek geopolitik, geospasial, dan geostrategi. Nah, kita mulai dari latar belakangnya. Nah, latar belakangnya sendiri itu pada tahun 1927 hingga 1949 itu sempat terjadi perang saudara Cina antara komunis dan nasionalis. Nah, komunis yang menang itu sekarang bisa kita kenal dengan nama Cina, sedangkan nasionalis yang kalah itu melarikan diri atau memundurkan diri ke Taiwan dan membentuk pemerintahan baru di sana. Nah, Cina ini menganggap kalau Taiwan itu masih bagian dari Cina karena Taiwan itu dianggap belum merdeka oleh Cina, sedangkan Taiwan itu menganggap kalau dirinya sudah merdeka dari Cina walaupun belum diakui oleh banyak negara. Nah, yang diperdebatkan Cina terhadap Taiwan itu ada 3. Yang pertama, kontrol politik. Nah, Cina ini ingin mengontrol semua akses politik yang terjadi di Taiwan karena menurutnya itu masih bagian dari Cina itu sendiri. Yang kedua, posisi Taiwan yang strategis karena posisi Taiwan termasuk daerah maritim dunia. Yang ketiga, teknologi yang ada di Taiwan itu termasuk chip semikonduktor yang terbaik di dunia karena hampir 90% chip di dunia itu diproduksinya di Taiwan. Nah, dari segi geospasial sendiri, Cina menganggap kalau posisi Taiwan itu masih sangat strategis terhadap Cina karena hanya berjarak sekitar 16 km dari selat selatan Cina. Yang kedua, terus sumber daya yang dinilai strategis oleh Cina itu ada di semikonduktornya dan pelabuhannya. Dan pelabuhannya kan kita tahu ya, kalau sebelumnya saya jelaskan kalau Taiwan itu termasuk daerah maritim. Nah, di situ kan banyak pelabuhan-pelabuhan. Nah, Cina menganggap kalau itu masuk ke dalam sumber daya yang strategis, dan semikonduktornya yang tadi chip-chip itu juga dianggap strategis karena ya emang powerful banget chip dari Taiwan ini dan pengaruh sangat besar di dunia. Yang ketiga, dari segi geostrategi. Nah, kalau dari segi geostrategi, Cina mungkin menuntut reunifikasi dengan cara melakukan patroli militer bertahap dan kampanye ekonomi dan diplomatik. Dan Taiwan sendiri kemungkinan akan memilih bertahan dengan melakukan pertahanan asimetris dan mulai melakukan diversifikasi pasukan dan diplomasi teknologi. Nah, dari ini tuh konfliknya bukan antara Cina dan Taiwan juga, tapi juga mengikutsertakan seperti AS dan Sekutu. Nah, kemungkinan mereka akan melakukan respon pencegahan dengan menjaga deterrence. Deterrence itu apa? Deterrence itu bisa kita kenal dengan kayak pencegahan terhadap perang. Jadi AS dan Sekutu kemungkinan besar tidak menginginkan terjadinya perang dan mencoba mendamaikan konflik yang terjadi di antara Taiwan dan Cina itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke geopolitik. Nah, yang kemungkinan terjadi itu provokasi berulang atau gray zone. Yang kedua, eskalasi militer terbatas. Yang ketiga, siklus sanksi atau pengerahan. Yang keempat, 2 kemungkinan arah besar nantinya. Nah, 2 kemungkinan arah besarnya itu mungkin yang pertama itu mereka saling provokasi, saling balasan patroli militer skala cukup besarnya, seperti kapal-kapal dari Cina mulai menyeberangi lautan atau selat yang ada di Taiwan, atau mungkin mereka saling mengirim drone itu, tapi mereka tidak benar-benar perang, cuman saling provokasi. Yang kedua, kemungkinan provokasinya hanya sebatas intimidasi dari Cina terhadap Taiwan. Mungkin Taiwan akan merdeka tapi hanya dengan status quo. Nah, analisis langkah ke depannya, melihat semua faktor tersebut, menurut saya kemungkinan terbesar di masa depan adalah bahwa ketegangan akan terus berlanjut dalam bentuk gray zone konflik. Tekanan intens tetapi tidak sampai perang penuh. Namun resiko konflik terbatas tetap ada, terutama jika salah satu pihak melakukan blunder atau kesalahan perhitungan di lapangan. Perang besar atau invasi total memiliki probabilitas lebih rendah karena biayanya sangat tinggi bagi semua pihak. Tapi jika terjadi, dampaknya akan bersifat global. Karena itu, banyak negara mendorong diplomasi, penguatan komunikasi militer, dan diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi potensi ledakan besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.